Halo, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di Movie Channel. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezeki lancar, sehat selalu. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kali ini kita akan menceritakan drama Korea The Heavenly Idol episode 3. Mari kita saksikan, enjoy your watching. Oke, kali ini diawali dengan Rinbrari yang lemah terjatuh setelah perjanjian sumpah Dewi Retrin dengan Wo Yenwo. Dokter mengatakan bahwasanya Yenwo terkena hipoglikemia. Kimdal bersama Yenwo pergi ke supermarket. Kimdal membelikan minuman ke Yenwo dan berkata ini lezat. Yenwo menjelaskan bahwasanya sejak datang ke dunia ini, tiap kali kekuatan ilahiku melemah, tanganku gemetar dan aku pusing lalu pingsan. Karena sumpah suci kontrak budak yang kuceritakan kepadamu, aku bersumpah dengan Wo Yenwo yang ada di tempatku berada. Wild Animal menjadi artis terbaik. Tahun ini kami akan bertukar kembali. Di lain tempat, ada seseorang yang sedang berlatih vokal bernama Ho Sil. Dia salah satu peserta Sing Survival. Asisten memberitahukan informasi bahwa salah satu pesertanya adalah anggota Wild Animal Wo Yenwo. Ho Sil tidak suka pria seperti Wo Yenwo yang berpikir penampilan itu segalanya dan akan mengeluarkannya di babak penyisihan. Di tempat lain, ada salah satu peserta asistennya mengatakan, selain Seon Wo Sil, tidak ada yang perlu kamu cemaskan. Dia berharap kalau lolos di Sing Survival akan bisa merilis album solo lagi. Dia sangat berharap karena muak harus selalu bersikap manis dan usianya pertengahan 20-an. Jika tidak bisa mengubah citranya, akan dilupakan. 내리실게요. Kasih, Yenwo, dan Kimdal sampai di tempat ajang Sing Survival. Kasih merasa gugup dan cemas akan diwawancara. Bagaimana jika orang-orang membencinya? Kimdal memotivasi agar jangan terlalu khawatir dan semangat. Yenwo bertanya kemana Kasih pergi dan kapan dia gilirannya untuk bernyanyi dan diwawancara. Kimdal menjelaskan bahwa Yenwo tidak diwawancara sekarang. Yenwo meminta penjelasan. Kimdal menjawab jika ingin menjadi pemenang Sing Survival dan memenangkan artis tahun ini, dilihat dari kondisimu sekarang itu mustahil. Aku melakukan analisa objektif semalam. Saat ini kamu tidak punya apa-apa. Tidak ada penggemar, tidak ada yang menyukai atau bahkan mengenalmu. Saat ini kamu tidak mempesona untuk menjadi idola. Akan tetapi, Yenwo membalasnya bahwa saat aku jadi pontifex, ribuan pengikut selalu datang untuk menemuiku. Kimdal menjawab, jika ingin tampil baik dalam kompetisi, kamu harus mengubah hampir semua hal tentang dirimu kecuali penampilanmu, yaitu kepribadian yang baik. 안녕하십니까. 예. 오랜만이다, 누나. 누구십니까? 너무 오랜만에 봐서 그런가? 너 혹시 일부러 모른 척... 제가 기억이 안 나서. 괜찮으십니까? Sebelum wawancara dimulai, Osil menyapa Yenwo, akan tetapi Yenwo tidak mengingatnya. Setelah berbalik,
tidak sengaja menabrak peserta lain. Karena teringat akan nasihat Kimdal, Wo Yenwo menghampiri peserta tersebut dengan menepuk bahu berkata, "Kamu tidak terluka? Di mana orang tuamu? Kamu tidak boleh berkeliaran sendirian seperti ini. Kamu terlalu kurus. Kamu tidak makan dengan baik. Itu tidak bagus. Kamu harus makan dengan baik jika ingin tumbuh tinggi. Mengerti?" Beruntung Kasih datang tepat waktu dan membawa pergi Yenwo. Kasih berkata, "Kenapa kamu berurusan dengan Oh Jung Sin? Kamu sudah gila. Penggemarnya sangat menakutkan. Kamu mau dihancurkan." Akan tetapi Yenwo berkata, "Namdal mengatakan, aku juga harus berbicara sopan kepada anak-anak. Itu disebut kepribadian baik." Di saat Oh Jung Sin menengok dengan muka kesalnya, Yenwo perlahan menyuruh makan dengan baik agar tumbuh lebih tinggi. Acara wawancara Sing Survival telah dimulai. Pembawa acara mengatakan tiap babak memiliki tema dan kriteria penilaian yang berbeda, yang akan diumumkan di akhir tiap babak. Sekarang aku akan mengungkapkan tema babak pertama. Tema 1 adalah jadilah diri sendiri. Kalian semua akan bekerja dengan lagu yang sama, aransemen lagunya dengan cara yang mencerminkan gaya unik kalian. Baiklah, aku akan mengungkapkan lagunya sekarang. Lagu asli oleh Name to Sing. Lagu pun dimulai. Semua menyukainya selain Yenwo. Kamu harus mengikuti peraturan. Yenwo tetap menolak karena liriknya bertentangan dengan keyakinannya. Lagu ini tentang menjual jiwa seseorang untuk mendapat uang. Kenapa aku harus menyanyikannya untuk orang lain? Kimdal tetap ingin Yenwo menyanyikan lagu tersebut. Ada seseorang yang merekam pembicaraan mereka. Sewaktu mengaransemen lagu, Kasih menginginkan tema musikal akan cocok, akan menambahkan beberapa gerakan tari, dan beberapa bagian di mana aku bisa memamerkan nada tinggiku. Yang kuinginkan adalah penampilan yang menyenangkan. Di saat Kimdal mendekati Yenwo di luar ruangan, ternyata dia sedang mengubah lirik lagunya dan bertanya, apa itu tidak diizinkan? Kimdal menjawab, "Kurasa beberapa penyesuaian tidak akan menjadi masalah." Setelah selesai, Yenwo menyuruh Kimdal untuk bagaimana pendapatnya. Tahan godaan materialisme dan ambil jalan yang benar. Yang membimbing kita sekali lagi adalah Dewa yang murah hati dan baik. Bertobatlah demi keselamatan, berdoa dan memuliakan. Di saat Kimdal sedang membacakan liriknya, ternyata ada reporter yang ingin mewawancarinya, sehingga Kimdal mencoba untuk membawanya pergi. Setelah Yenwo mengikuti saran Kimdal untuk mengecualikan apapun mengenai Dewa, Kimdal mencoba membantunya di rekaman. 내 말 들리느냐? 우현우 씨, 깜짝이야. 노래 틀어줄 테니. Saat Kimdal mendengarkan Yenwo, dia berkata warna nadanya berbeda. Kimdal langsung berlari menuju pak aransemen dan mengatakan Yenwo harus bernyanyi sebagai paduan suara. Vokalisasinya stabil begitu. Nyanyiannya, percayalah pada Yenwo, babak pertama hanya akan sukses jika kamu bertaruh padanya. Sang aransemen akhirnya ikut membantu Yenwo. Di lain tempat, Kimura disuruh menemui wakil pemimpin. Ternyata wakil pemimpin tersebut jelmaan iblis. Sang iblis membisikkan bahwa kamu menyatukan sisi terkotor dan terdangkal dari manusia dan mengubahnya menjadi sesuatu yang disebut hiburan. Kamu juga percaya bahwa manusia pada dasarnya jahat.
Itu sebabnya kamu hanya pandai dalam membuat acara penyitasan yang membuat penonton jijik. Itulah kamu. Babak pertama, Sing Survival pun dimulai. Kasih sangat gugup karena di urutan ketiga. Kamu nomor 5, jadi bisa lebih santai, jawab Kasih dengan muka yang sebal. Kasih dipanggil untuk bersiap-siap. Ada petugas datang mengatakan bahwa Yenwo diganti urutannya nomor terakhir. Kimdal kecewa lalu mengejarnya, akan tetapi kehilangan jejaknya. Sewaktu kembali ke ruangan dan mengatakan bahwa menukar urutan tampil terakhir, di saat Kimdal mau protes, Yenwo berkata, aku lebih baik tampil terakhir. Dengan begitu, tidak ada yang ingat penampilan orang lain. Saat Yenwo tampil, semua penonton merasa tenang dan terharu mendengarnya. Kimdal, Kasih, Wosil, dan Jungsil sangat terkejut. Yenwo merasa pusing karena mengerahkan banyak kekuatannya. Kimdal menjemput Yenwo dengan rasa bahagia. Setibanya di ruangan, Yenwo dan Kimdal terkejut. Kasih sesak nafas karena rasa cemas dan sangat gugup. Yenwo bingung karena kekuatan ilahinya tidak bisa digunakan. Setibanya di rumah sakit, Yenwo merasa aneh. Luka hati tidak bisa diobati, akan tetapi luka fisik bisa diobati. Yenwo mempunyai firasat buruk. Dia ingin diantar ke suatu tempat untuk bertemu dengan dewa. 정서 씨, 캐시 씨 괜찮아요? 감사해요. 캐시 씨 데리러 와줘서. Sesampainya di gereja, Kimdal menyuruh Jongso menjaga dan menjemput Kasih. Ini mustahil, kekuatan ilahiku benar-benar ajaib. Kimdal menjawab, kamu mungkin tidak bisa menyembuhkannya sebagai pontifex, akan tetapi sebagai idola, kamu mungkin bisa menyembuhkannya. Yenwo menjawab, aku khawatir orang-orang di sekitarku terjangkit penyakit seperti itu. Keesokan harinya, Kasih dan Yenwo beserta para peserta lainnya telah siap untuk melanjutkan babak selanjutnya. Saat Yenwo ingin memeriksa Kasih, terjadi penolakan sehingga membuat keributan. Acara dimulai dan akan menentukan siapa saja yang akan lolos. Penilaian diambil oleh panel juri rahasia. Peringkat kedua, Oh Jung-sin. Peringkat kelima, Yuli. Peringkat keempat, Kasih. Peringkat ketiga, Chlu. Peringkat keenam, Sun Yo. Peringkat 7, Jane. 1, Xiu Wong-sil. Dan peringkat ke-8, Wo Yen-wo. Babak kedua dimulai. Para kontestan akan memberikan penampilan kolaborasi. Dua kontestan akan bekerja sama dan tampil untuk babak kedua. Xiong Wosil memenangkan babak pertama, mengambil nama siapa yang berkolaborasi dengannya. Ternyata Wo Yen-wo. Kimdal memberitahukan bagaimana warna musik Wosil memiliki jangkauan vokal yang luas dan vokalisasi sempurna. Orang bisa memanggilnya master vokalis. Temannya bilang, apakah Wo Yen-wo akan tampil dengan Wosil? Ya benar, namun dia membenci Yenwo. Kimdal dan Yenwo menyanyikan kenapa. Dahulu dia pelatih vokal kami. Dia pernah membentak Yenwo dan berhenti hari itu juga. Kimdal mengatakan lakukan saja perintah Wosil dan setuju idenya. Orang-orang tidak boleh tahu ada masalah di antara kalian. 하시면 돼요. 자, 여기서부턴 제가 못 따라가요. 여기로 해야 돼요. 90도 인사? 알았다. Keesokan harinya, Kimdal mengantar Yenwo ke rumah Wosil dan mengingatkan perkataannya kemarin. Saat masuk, Yenwo membungkuk 90 derajat ke Wosil. Wosil menyambutnya dengan baik karena sadar ada kamera yang merekamnya. Wosil menawarkan minuman ke Yenwo. Yenwo langsung menanyakan upeti macam apa ini. Saat Wosil menyuruh Yenwo menyanyikan lagu,
dia menyukainya. Setelah selesai syuting, Yanwo meminta melanjutkannya. Wusil menjawab, kamu sengaja memilih lagu dalam rentang yang lebih rendah. Lalu dia merobek kertas. Agar kamu menonjol. Ini yang akan kita nyanyikan. Coba ini. Wusil ingin Yanwo berlatih sampai lelah. Tidak ada bagian yang bisa kuberikan padamu. Orang bodoh seperti kamu yang berpikir bernyanyi itu mudah seharusnya tidak berhasil. Flashback on. 2 tahun lalu, Yanwo yang sedang berlatih vokal dengan Wusil kesal kepada Yanwo karena tidak bagus. Seorang idola juga penyanyi, setidaknya kamu harus memiliki keterampilan dasar. Yanwo menjawab, haruskah aku berlatih keras? Padahal bukan penyanyi utama. Banyak idola di luar sana tidak bisa bernyanyi. Lagi pula aku tidak mau melakukan ini untuk waktu yang lama. Aku ingin berakting. Wusil menjawab, entah berakting atau bernyanyi, kamu tidak bisa melakukan keduanya. Flashback off. Saat selesai berlatih, Kimdal membawakan makanan untuknya. Yanwo selalu tertuju ke makanan Wusil yang lebih enak. Di saat makan bersama, mereka melihat acara Sing Survival. Di acara tersebut menyudutkan Yanwo, akan tetapi Yanwo tidak memperdulikannya. Dia hanya memakan. Kimdal menelpon Bu Im. Apakah melihat pembukaannya? Ya, Bu Im baru menelpon dan berkata dia bisa menjadikan Yanwo penjahat, tapi ini berlebihan. Kimdal meyakinkan bisa lebih baik di babak berikutnya dengan berusaha keras. Aku bergabung untuk memastikan tidak ada yang akan terjadi kepadamu. Yanwo berkata, apapun yang orang katakan tentang diriku, itu bukan salahku. Dan aku tahu, itu juga berlaku untukmu. Ini juga bukan salahmu. Jadi jangan salahkan dirimu. Tetap tenang dan damai. Jika aku menepati peringkat pertama di babak kedua kompetisi, apa kamu merasa lebih baik? Babak kedua telah dimulai. Wusil menyuruh Yanwo untuk mengikuti saja arahannya. 이쪽에 서 계실게요. 선배님 물 좀 드시겠어요? 네, 고맙습니다. 고맙습니다. Kru pengantar memberikan minuman ke Wusil. Ternyata perempuan tersebut sudah dirasuki iblis. Saat tampil, ternyata suara Wusil menghilang dan sang iblis berkata, bahkan di dunia ini kita akan bersenang-senang. Oke, sekian alur cerita The Heavenly Idol episode 3. Apakah suara Wusil Nadi akan kembali? Ya, kita terus saksikan kelanjutannya di Movida Channel. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.